Jajan lagi Bung, lampu penerangan multifungsi seperti apa nih? Ini harganya 100 ribuan Bung, kalau saya lihat di gambar nih keren banget untuk bentuknya. Ye, gede segini Bung, 100 ribuan. Kunci-kuncinya ini juga sudah pakai kunci hex dan karakternya lampu kerja banget nih ya. Sangat keren dan ada pengisian gratisnya Bung. Yaitu tinggal jemur aja nih, bisa ngisi atau ngecas ya. Untuk paket kelengkapannya apa sih ini ya? Ini mana kabelnya tadi? Dan dibawakan kabel USB Type-C untuk ngecas Bung. Oke. Nah, kalau Bung mau beli alat-alat yang harganya terjangkau nih, contohnya kabel multifungsi, langsung aja di toko renovasi rumah Pro Aman. Linknya saya taruh di deskripsi Bung. Nanti saya jelaskan kegunaannya apa saja nih ya. Nah, ini dia. Dan ini warna hijau. Sebelumnya saya punya nih Sunray ya, hijaunya berbeda, tapi harganya ini jauh guys ya. Ini lebih murah sih. Jadi kita timbang nih. Oke, Sunray 372 gram ya. Sedangkan ini kalau saya rasakan di tangan itu lebih ringan Bung ya. Oke. 238 gram. Selain keren, ini desainnya juga fungsional Bung. Ini dapat diputar, angle-nya sampai bisa diputar terus gitu ya. Dan sensasinya lumayan enak nih, klek-kleknya. Suaranya guys. Nah, oke, lumayan enak. Lalu di sini ada dua baut ya untuk membuka tutupnya ini, karena di sini ada puterannya guys. Dan ini ada tombol powernya di sini. Ini karet disentuh-sentuh ya. Ini ada indikator baterainya dan bentuknya di sini seperti bunga-bunga indah guys. Lalu yang di tengah ini adalah lampu sorotnya pakai tir lens. Dan yang melingkar ini adalah COB untuk lampu sebarnya Bung. Oke, nanti kita tes juga untuk ngecas pakai tenaga surya ya. Portnya USB Type-C guys. Tekan. Nah, slow motion dia. Segitu nyalanya ya. Coba sekali lagi guys. Banyak sekali modenya. Wah, keren banget nih. Ini adalah lampu sorotnya ya. Untuk sorot jauhnya gitu ya. Lalu kita klik lagi nih. Ini kuning guys. Ini lampu COB-nya yang menyala. Nah, seperti ini nih supaya kelihatan ya. Pakai kaos biar nggak silau. Kemudian klik lagi nih. Mati guys. Kalau tidak dioperasikan dalam beberapa detik, dia sekali klik mati ya. Nah, itu tengahnya, samping atau COB-nya. Lalu klik lagi. Ini ada red, blue, green ya. RGB-nya ada guys. Sangat keren sekali ini. Ditaruh di meja-meja ya. Ini sebenarnya tidak kedip-kedip guys. Dia berpindah warna gitu ya, jadi efek di kameranya mungkin FPS-nya tidak sesuai gitu ya. Aslinya ini tenang, tidak berkedip-kedip ya, cuma berubah-ubah warna aja. RGB-nya juga ada Bung. 1, 2, 3, 4, ada kedip-kedip kalau ini ya. Kemudian 5 merah kedip-kedip. Kemudian lagi habis ya, ada 5 mode Bung. Keren sekali ya. Dan untuk meningkatkan kecerahannya kita bisa putar nih. Nah, ini paling redup guys. Wah, kedip-kedip hebat ini di kamera ya maksudnya. Kita terangkan lagi seperti ini Bung. Nah, kalau di sini tidak kedip-kedip di kamera. Oke, kemudian lampu sampingnya. Oke, kita putarkan. Lampu sampingnya ini agak kekuningan Bung warnanya, jadi tidak putih banget gitu ya. Sip, enak nih ya. Diberdirikan buat kerja-kerja, pasang-pasang kabel contohnya ya. Nah, pakai lampu sebarnya ini Bung dengan tang yang multifungsi. Ini dari ujung sampai ke sini ada fungsinya semua. Ini kalau dimasukkan tas ya kita kunci ya. Kalau dipakai dibuka aja. Lebar banget dan cukup panjang guys, sehingga torsinya itu ya besar untuk menjapit-japit ya. Ini ada tang, ini ada kecil-kecil untuk mengupas kabel tanpa harus pakai korek. Dan ini ada guntingnya Bung, mantap. Ini ada kunci pas 10 dan ini ukuran 8. Ini untuk memotong kabel engkel ya, krek gitu aja, mudah ya, tinggal masukin di sini. Kemudian ini untuk mencemetkan kabel ataupun soket tusuk itu guys, untuk menjepit kabelnya ke tembaga ya, cek. Nah, ukurannya berapa ini ada. Kalau Anda ingin mempelintir-pelintir kabel ya atau twisting kabel bisa pakai ini. Masukkan kabelnya pelintir-pelintir. Ini ada pisau untuk membelah kabel jika alot ya. Contohnya ini kan yang model seperti ini alot banget guys. Masukin aja Bung ya. Dan tinggal tarik. Set. Nah, mudah Bung ya. Mau kupas kabel tanpa harus pakai korek. Dan tidak memutus serabutnya.
mudah ini. Multifungsi, satu alat banyak fungsinya ya ini guys. Cek link yang ada di deskripsi, harganya 30 ribuan ini ya. Oke Bung. Oke baik, kita tes kestabilan cahayanya Bung. Lampu sorotnya. Mana dia? Nah, sebarnya, lampu sebarnya guys. Paling terangkan coba. Nah. Oke, paling terangkan dan mulai. Kita tunggu 5 menitan Bung. Oke Bung, dia sudah di titik stabilnya ya, yaitu di angka 80. Berarti ini di bawahnya dari setengah kecerahan awalnya tadi ya. Coba nih saya redupkan ya. Oh ya saya redupkan. Kemudian saya terangkan lagi apakah di angka 200 gitu Bung. Ya, dia mampu ya mendekati 200. Nah ini ya turun sedikit karena memang voltase baterainya sudah turun guys. Coba nih kita nyalakan selama 5 menit tadi, baterainya tinggal 99% ya, berkurang 1% saja. Dan oke, saatnya saya uji durasinya berapa lama gitu Bung. Tapi sebelum itu saya mau cas dulu ya hingga 100%. Nah seperti ini. Dia berkedip-kedip, kalau sudah penuh nanti tidak akan kedip dan angkanya 100. Ini dia Bung, saya nyalakan jam 5 lebih 16 menitan ya, 5 sore guys. Nah ini saya setel dulu di yang paling terangnya ya. Oke, ini udah paling terangnya. Saya letakkan di situ menghadap ke pintu itu ya, dan lampu ruangannya ini saya matikan guys. Dan ini jam 11 malam ya, atau 6 jam dinyalakan guys. Dia masih beneran gitu ya. Lampu ruangannya juga belum saya nyalakan juga, dan CCTV-nya masih berwarna guys. Nah ini jam setengah 1 malam ya, atau setelah 7,5 jam guys. Nah dia off ya, waktunya saya ambil. Dan itu CCTV-nya langsung hitam putih Bung ya. Selamat pagi Bung, ini jam setengah 6 pagi ya, dan kondisi mendung guys. Nah ini saya letakkan di sini nih. Dengan cahaya seperti ini, apakah sudah mendeteksi pengisian? Oh belum Bung ya. Oke, saya biarkan saja seperti ini. Dan saya ambil sore nanti kalau tidak hujan guys. Oh ya Bung, tapi beberapa saat kemudian gitu ya, dengan cahaya yang seperti ini sudah mendeteksi ya. Ini sudah mulai ngecas. Oke, ini masih belum jam 6 sih guys ya. Ini jam 3 sore Bung, dan hujan ya. Saya lupa tuh ya kehujanan. Tapi nggak lama sih ini. Begitu bres-bres gitu ini saya ambil guys. Dan kita lihat nih berapa. Nah 5% guys ya, sampai jam 3 sore. Tadi ya jam 11, 10, 12, 11 ya, itu panas guys. Tapi ya mengisi 5%. Waktunya saya isi aja pakai charger HP biasanya itu ya. Tapi setidaknya ini bisa berfungsi guys. Oke, ini untuk magnetnya Bung ya, ini kuat ya. Dan untuk RGB-nya cakep juga nih ya, kalau Anda taruh di meja lemari gitu ya, meja lemari, lemari kaca seperti itulah. Oke, keren. Oke Bung, ini dia yang 100 ribuan. Kita nyalakan. Nah, sorotnya guys, ini dia ya. Ini belum yang paling terangnya guys. Maaf saya di sini ya, karena ya basah habis hujan gitu Bung. Ini belum yang paling terangnya. Di atas-atas pohon, samar-samar banget. Di kamera nggak kelihatan guys ya. Oke, coba saya naikkan lagi cahayanya. Yes, seperti itu guys. Lumayan kan ya. Senter dengan bentuk seperti ini memiliki lampu sorot ya. Nah, udah sampai sana nih ya. Soalnya kalau nggak pakai lampu sorotnya, pohon seperti itu nggak sampai guys cahayanya ya. Oke, kita coba aja nih. Sebentar. Nah, ini kuningnya ya kan. Samar-samar di sana. Karena memang yang kuning ini atau COB-nya ini Bung. Cahayanya satu. Bagus ini guys cahayanya guys, 100 ribuan ya. Ya yang ini untuk menyebarnya guys. Kalau menyebarnya ya lebih luas ya. Nah seperti ini. Ini di outdoor guys. Kalau di indoor ya seperti ini. Ini sorotnya, ini COB-nya. Syahdu banget nih ya. Dan sudah mode paling terangnya ya. Kalau ingin hemat-hematan ya kita redupin gini aja lah ya. Ini udah cukup banget sih. Seperti gini. Ini. Nah ya kan. Udah cukup banget guys. Di dalam tenda gitu ya, nggak mungkin kita paling terangkan seperti ini, nanti nggak bisa tidur ya. Segini udah bagus banget ya.
Sekarang guys, ini dia Sunray C1200-nya, udah pernah saya review juga sebelumnya. Kita bandingkan untuk kecerahan cahaya, tapi yang jelas ini lebih terang gitu ya. Tapi yang ingin kita ketahui adalah selisihnya ya guys ya. Untuk posisinya ini seperti ini ya, saya luruskan menghadapkan sama-sama seperti itu guys, untuk cahaya floodnya ya. Nah ini yang paling terang 100 ribuan ya, sampai itu tembok kelihatan masih nampak seperti ini yang 100 ribuan bung ya, sip. Kemudian yang sunray-nya kita pindah dulu ya, kita samakan lah posisinya ya. Oke seperti ini, sunray nyalakan. Ini warnanya bisa kuning sampai ke putih ya, tapi sudah saya samakan untuk warna cahayanya. Tekan tahan untuk memfullkan cahaya. Oh mana, oke sebentar. Nah tekan tahan. Oke ini bergetar kalau sudah fullnya ya, seperti itu. Oh iya seperti ini guys, ini belum saya matikan, sorry. Nah ini untuk Sunray C1200 nya ya, dia lebih terang sedikit guys. Dan kalau secara langsung di bagian rimbunan sini nampak samar-samar ya. Oke ini C1200 Sunray guys. Oke sekali lagi yang 100 ribuan coba. Wah sorotnya guys lumayan bagus nih. Oke sebarnya, nah sebarnya seperti ini, posisinya seperti ini. Oke nah seperti itu guys ya, sudah mantap kan bung ya. Coba ini RGB nya buat ya lampu-lampu lalu lintas gitu bung. Di sini kan ada banyak modenya tadi ya. Kalau lampu lalu lintas biasanya cuma merah kedip-kedip gitu ya, kita coba merahnya. Oke nah, mana dia? Nah ini merah kedip-kedipnya ya, udah kelihatan banget nih guys. Dari jarak puluhan meter ini udah kelihatan kalau di sana ada lampu menyala gitu ya. Saya kebun ya. Oke sip, jadi seperti itu jika tidak ada lampunya ya. Karena jauh dari lampu jalanannya bung. Oke bung, jadi rekomendasi nih bung ya, di harganya yang segitu ya, sebagai lampu kerja, lampu sorot maupun floodlight-nya guys. Yes, RGB-nya juga ada, ketahanan baterainya sudah cukup banget ya, 7,5 jam waktu kita start di mode paling terangnya tadi. Dan ini setelah saya review pasti Anda punya rencana nih buat camping, mancing, ataupun sekedar dijadikan sebagai lampu emergensi di rumah gitu ya. Dengan menonton videonya Anda sudah punya gambaran guys. Baik cukup sekian itu saja, terima kasih telah menonton. Semoga Anda sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Ya syahdu cahayanya bung. Oh ya ini buat mainan jari enak nih guys ya, buat fidget gitu suaranya. Sip lah.